Musuh pertama kula kali panjenengan adalah setan. Ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken. Dalam cerita yang agak panjang, Kanjeng Nabi niku bercerita, setan niku pasti akan menggoda kula kali panjenengan. Monggo dirasakan. Ketika panjenengan mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah duhur, setan akan berbisik kepada telinga kula kali panjenengan, "Hei Abdul Khalik, waktu duhur masih ngoten nggih, gak usah kesusu. Engko ae salat duhur jam 2:30, saiki turu sik." Tambah-tambah ngoten, lebih bagus makan ingat salat dibandingkan salat ingat makan. Makan sik, turu sik, ben salate husuk. Sinten niku ingkang bisik niku. Makanya kula kali panjenengan kadang-kadang dengarkan adzan sik ae sik. Ada adzan Isya di Al-Falah, hayya 'alas shalah, wena. Tetangganya bilang, waktu sholat Isya masih panjang, mulai jam 7 sampai jam 3 malam, bahkan jam 3:30 masih bisa. Lapo saiki ke masjid, akhirnya turu sik kali istrinya bablas sampai subuh. Niki kalah kali setan. Tapi jenengan boten, setan kamu bisik-bisik saya, berangkat jenengan teng masjid. Apakah setan itu akan berhenti? Tidak. Setan akan bisik-bisik lagi pada kula kali panjenengan, ya wis Mbak Yu, budalo. Tapi ojo suwe-suwe loh Mbak Yu. Kok sampean masih punya kewajiban goreng ote-ote, sampean masih punya kewajiban ini. Maka setan akan membisikkan kepada kita agar sholat kita jangan terlalu lama. Tugasmu masih numpuk loh Pak, ojo suwe-suwe, koyok kiai wiritan cek suwe nih. Akhirnya kita kerjakan dengan tergesa-gesa. Niku perangkap yang kedua. Kalau kita berhasil, maka setan tidak akan pernah berhenti. Dia akan berkata, "Hei Abdul Khalik, silahkan kamu sholat di awal waktu, silahkan kamu ikuti imam sampai selesai. Tapi godaan yang ketiga niku yang sering, kamu kemarin kan golek kunci sepeda ya. Iku kunci ini sampean taruh di lemari sab 3, di bawahnya jubah." Makanya kadang-kadang kalau kali panjenengan pas sholat boten eling Allah tapi eling ngoten nggih, barang-barang yang kadang-kadang nggak diingat ketika sebelum sholat niku ingat ketika sholat. Maka ada ibu-ibu yang ditanyakan oleh suaminya, "Bu, mana dompet saya?" "Sik Pak, lupa aku tak sholat sik." Allahu Akbar, pas sholat, Masya Allah, iku kan ono nang tas ketika saya datang dari pasar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah setan. Setan tidak akan pernah berhenti untuk terus menggoda kita. Yang paling berat, setan niku akan mengkafirkan kita, memurtadkan kita. Teng kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali niku bercerita, nukil sebuah cerita. Ada seorang kiai hebat, ada seorang rahib, seorang pendeta, seorang kiai lah gampangannya saat niki. Di tempat itu ada seorang perempuan muda sakit, dicekik oleh setan sehingga anak ini tidak sadar. Lantas setan niki berbisik kepada keluarganya, "Anakmu enggak akan sembuh kecuali dibawa berobat kepada Pak Yai ini. Karena Pak Yai ini adalah orang yang hebat, bisa menyembuhkan anakmu." Datanglah keluarga niku ibu-ibu membawa anaknya. "Mohon maaf Pak Yai, tolong jenengan obati anak kulo. Kulo tutuk dukun Bu. Saestu kula nyuwun jenengan berkenan ngobati anak kula." Karena saking kasihannya, akhirnya purun gempun. Pulanglah keluarganya, tinggallah pendeta itu dengan perawan yang sedang sakit nih. Setan berbisik,
Kapan lagi kalau enggak sekarang? Kalian sedang berdua dan perempuan ini dalam keadaan tidak sadar. Kamu bisa garap dengan seleluasa mungkin. Naudzubillah, terbujuk oleh setan, dihamili. Begitu hamil ibu-ibu sembuh, bingung dia. Kamu sekarang sudah berbuat mesum. Kalau kamu ketahuan oleh orang-orang sekampung, pasti kamu akan dihajar, pasti kamu akan dirajam. Bagaimana cara menghilangkan agar kamu tidak dirajam? Bunuh dia. Nanti kalau keluarganya datang, bilang saja mati dalam pengobatan. Dibunuh para rawuh. Singkat cerita, dikubur. Setan datang ke keluarganya, berbisik bahwa anaknya mati dibunuh. Singkat cerita, akhirnya semua orang sak kampung ingin membunuh kiai niki. Setan kemudian berbisik, saat ini adalah saat yang paling tepat bagi kamu untuk minta tolong pada saya. Tidak ada yang akan mampu menolong kamu kecuali saya. Caranya gampang, itu urusan kecil, hanya ngadepi orang sebanyak itu. Tapi sebelum saya bantu kamu, bersujudlah kamu di kakiku 2 kali. Para rawuh, naudzubillah wal iyadubillah, akhirnya tokoh niki murtad, bersujud di kakinya setan. Dan begitu bersujud, setan tertawa dan setan berkata, saya ndak ikut-ikut, saya lepas tangan, saya sekarang akan mencari mangsa yang lain. Niku setan. Lah, bagaimana cara menghadapi setan niku? Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab niku nulis, dalam Minhajul Abidin niku bercerita, setan niku jenengan ibarataken kali anjing galak. Ada orang Cina rumahnya besar, non muslim, nulis di depan pintunya, awas ada anjing galak. Begitu panjenengan bertamu ke rumah Cina itu, panjenengan bertamu ke toko itu, ternyata anjingnya sedang lepas. Dan anjing itu menggonggong mengejar jenengan. Kalau jenengan mau melawan anjing itu karena panjenengan merasa saya lebih mulia dibanding anjing, saya lebih kuat dibanding anjing, dan saya sudah lulusan silat ini, kata. Enggak lalar gawe bapak-bapak jenengan silat kalih anjing, menang juga enggak gagah, kalah malah lucu. Walaupun draw misalnya, jenengan masih kena liurnya anjing. Maka kata Imam Ghazali, enggak usah kamu hadapi anjing itu dengan kekuatan kamu. Yang paling mudah adalah kamu minta pertolongan, minta perlindungan. Inilah inti al-ismah, minta perlindungan, minta penjagaan. Saking sinten? Saking anjing itu. Kepada siapa? Kepada pemilik anjing. Maka jenengan akan berkata, koh metu lapo katanya. Iki lo anjing sampean mau nerekam saya. Maka sang Cina itu akan berkata kepada anjingnya, jeng masuk. Anjing manut kepada tuannya. Lah, para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, menghadapi setan yang rojim terlaknat niku abot bapak-bapak. Karena nopo? Karena setan niku pekerjaannya satu, fokus. Nggoda kulo kali panjenengan mau, ndak ada pekerjaan lain. Sedangkan kulo kali panjenengan pekerjaannya banyak, nyambi niki. Yang kedua, setan niku melihat kita tidak melihat setan. Yang ketiga, setan itu ndak butuh apa-apa, sedangkan kita masih butuh makan, butuh baju, butuh minum dan lain sebagainya. Maka untuk melindungi kulo kali panjenengan dari godaan setan, cukup kembali ke tuntunan Allah. Nopo tuntutan Allah? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang lain, wa qur rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah dzurun.
Dua ayat niki mengajarkan kepada kula kali panjenengan bahwa kita tidak akan mampu mengalahkan setan tanpa melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Pertama, mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jenengan yang menciptakan setan, maka jenengan yang akan mampu melindungi kula dari godaan setan. Makanya jenengan nik maos Al-Qur'an itu wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah enggak digoda setan dalam baca Al-Qur'an. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdzurun. Insyaallah pekerjaan-pekerjaan kita tidak akan digoda oleh setan. Bahkan untuk hal penting yang tidak boleh ketahuan oleh siapapun, ketika jenengan badhe kumpul kali istri jenengan, Bu, ketika jenengan badhe kumpul kali bapak-bapak, wonten doa perlindungan saking setan napa mboten? Kula lupa pripun nggih. Allahumma, bapak-bapak lupa juga bapak-bapak. Allahumma jannibna syaiton. Ya Allah, jauhkan kami dari setan. Makanya setan tidak akan ikut-ikut dalam hubungan suami istri niku, karena kita minta, ya Allah jauhkan setan dari kami. Tapi kalau kita enggak tunggu, bisa-bisa setannya ikut andil. Sehingga ketika hamil lahir anaknya wangil kandhanani. Kenapa? Karena kembulan. Separuh anak bapak separuh ikut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niki tunggu betapa hebatnya dalam Islam, karena semuanya diawali kembali kepada Allah.